Ya, perekrutan ugal-ugalan dengan harga nggak ngotak di era Ten Hag pun jadi sasaran empuk. Alasan ia dipecat MU. Pasalnya semua yang dibeli bapuk di eranya. Manchester United menghabiskan lebih dari 80 juta pounds untuk mengontrak Anthony dari Ajax pada musim panas 2022. Tetapi winger asal Brazil itu belum pernah menjadi starter dan hanya mencetak 12 gol dari sekitar 80-an pertandingan. Casemiro, gelandang yang direkrut seharga 70 juta pounds itu juga mengalami kesulitan di Liga Inggris. Dan pemain mahal berikutnya yang menghabiskan 366 juta pounds sendiri ada Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee yang datang musim ini. Tugas berat Amorim pun mulai terlihat. Salah satunya kesulitan mengasah bintang muda tim-tim besar. Namun manajemen Manchester United siap mendukung kepelatihan Ruben Amorim yang menegaskan dirinya siap memboyong pemain muda dengan harga murah. Sebut saja Giovanni Kenda yang punya nilai pasar berkisar 15 juta euro. Ini bahkan bisa lebih murah lagi, pasalnya Amorim bisa jadi orang dalam Sporting. Klub-klub besar dari tanah Inggris seringkali mendatangkan pemain semenanjung Liberia yang masih mentah. Sebut saja Chelsea yang baru-baru ini mendatangkan Renato Vega yang berposisi serba bisa ini. Didatangkan dengan hanya mahar sekitar 14 juta euro. Kemudian ada Wolves yang membajak Rodrigo Gomez dari Braga senilai 15 juta euro. Dan mereka semua pun mampu dipoles dengan sempurna hingga sekarang. Apalagi Ruben Amorim punya riwayat yang sama, bisa memoles pemain muda murah menjadi lebih sempurna. Nama Victor Gyökeres menjadi salah satu pemain yang berhasil diterbitkan. Amorim juga berhasil mengeluarkan bakat dari Gonzalo Inacio. Maka kedatangannya ini bisa membuka gelar puasa trofi untuk MU. Sejumlah bakat muda Manchester United diproyeksikan bisa bersinar di bawah tangan Amorim. Ada Kobbie Mainoo 19 tahun dari Akademi Setan Merah diharapkan bisa dipoles Amorim dan menunjukkan performa gemilangnya. Diposisikan double pivot dengan Manuel Ugarte di gelandang, disebut bisa merubah performa pemain 19 tahun tersebut. Selain itu, Alessandro Garnacho diprediksi jadi pemain utama. Amorim sendiri tipikal perlu pemain penyerang yang juga turut andil membantu sektor pertahanan. Lalu ada Harry Amos yang bisa bersinar di era Amorim. Ia sendiri dikenal mengandalkan skema permainan 3-4-3, di mana ini membutuhkan bek sayap kiri yang kuat menyerang. Harry Amos bisa menjadi opsi yang kuat di posisi tersebut. Pasalnya, dua pemain yaitu Luke Shaw dan Malaysia masih mengalami cedera. Selain itu juga ada nama Toby Collier yang baru-baru ini diorbitkan ke tim utama. Dia bisa jadi opsi mengisi posisi gelandang maupun bek tengah. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Jack Fletcher dimasukkan ke bangku cadangan Manchester United untuk pertama kalinya pada hari Sabtu. Fletcher lahir pada bulan Maret 2007 menjelang akhir musim saat Sir Alex Ferguson memimpin United memenangkan gelar pertama dari 3 gelar Liga Premier berturut-turut. Ayahnya, Darren, tampil sebanyak 342 kali untuk United setelah masuk ke tim utama dari akademi dan Jack berharap dapat mengikuti jejak ayahnya. Darren tidak pernah menjadi bintang dalam skuad Ferguson, tetapi ia tangguh dan efektif. Ia memenangkan setiap trofi yang mungkin di klub sepak bola selama waktunya di Old Trafford sebelum pindah ke West Brom pada tahun 2015 dan kembali ke United sebagai pelatih pada bulan Oktober 2020 setelah pensiun. Dia memulai karirnya di Akademi Manchester City, tetapi keduanya pindah ke United pada musim panas 2023 dengan biaya gabungan sebesar 1,25 juta pound sterling. Jack dan Tyler menghabiskan 9 tahun bersama City dan diperkirakan kubu Manchester Biru bereaksi terhadap kepergian mereka dengan merekrut Harrison Parker dari United dengan biaya sekitar 700.000 pound sterling. Sebuah langkah yang menurut United merupakan langkah balas dendam karena merekrut saudara Fletcher. Tidak diragukan lagi bahwa City akan merasa sedikit kesal dengan bergabungnya si kembar ke United dan selalu ada politik yang terjadi ketika anak-anak muda pindah akademi saat remaja. Namun, United tidak merekrut Jack dan Tyler untuk membuat City kesal atau karena ayah mereka bekerja untuk klub. Mereka merekrut keduanya karena mereka memiliki potensi
untuk bermain di tim utama. Taylor kurang beruntung karena cedera sejak bergabung dengan klub dan kemajuannya terhenti. Tetapi Jack tampil cemerlang dan sangat menyenangkan melihatnya di bangku cadangan pada akhir pekan. Masuk dalam skuad utama adalah tonggak penting bagi setiap pemain muda dari akademi yang bercita-cita untuk melakoni debut bersama United, dan itu pantas bagi Jack. Pemain berusia 17 tahun itu telah terlibat dalam pelatihan tim utama, yang menunjukkan betapa ia sangat dihormati dan telah tampil cemerlang untuk tim U21. Ia mungkin mencetak gol terbaik dalam karirnya hingga saat ini saat melawan Barnsley di Piala AFL pada bulan Agustus saat melepaskan tendangan setengah volley dari jarak 35 yard yang masuk ke bawah mister gawang. Piala AFL mempertandingkan tim akademi melawan tim senior dari divisi rumah sepak bola, dan jika seorang pemain muda unggul dalam pertandingan tersebut, mereka biasanya akan berusaha keras untuk masuk ke tim utama. Jack mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 6 penampilan di akademi, dan dia adalah gelandang serang yang hebat dan memiliki teknik yang luar biasa, yang biasanya memiliki pengaruh kreatif yang kuat. Pemain muda ini sangat ingin terlibat dalam lebih banyak skuad utama setelah menjadi pemain cadangan melawan Brentford, dan yang terbaik masih datang darinya. Rasmus Højlund, striker muda Manchester United, mengungkap pengaruh besar Ruud van Nistelrooy dalam perkembangannya di Old Trafford sejak kembalinya legenda Belanda itu sebagai asisten pelatih di bawah Erik ten Hag. Ya, Højlund merasa kehadiran Van Nistelrooy memberikan dampak signifikan bagi dirinya, terutama dalam hal penyelesaian akhir yang menjadi salah satu aspek penting dalam permainan seorang penyerang. Nah guys, saat berbicara tentang pengaruh Van Nistelrooy, Højlund menjelaskan bahwa mantan penyerang Belanda itu bukan hanya membantu lini depan, tetapi juga berperan dalam mengembangkan seluruh tim, termasuk pertahanan dan lini tengah. Højlund juga mengatakan bahwa meskipun baru sebulan berada di Manchester United, Van Nistelrooy sudah memberikan banyak nasihat penting bagi dirinya dan rekan-rekannya. Ya, meskipun demikian, Højlund menegaskan bahwa dia tidak ingin dibandingkan langsung dengan Van Nistelrooy. Meskipun dia mengakui bahwa mantan penyerang itu adalah sosok panutan yang besar bagi para pemain muda di klub. Højlund mengaku bahwa bekerja bersama Van Nistelrooy merupakan langkah besar dalam karirnya, terutama karena Van Nistelrooy memiliki banyak pengalaman sebagai penyerang papan atas. Højlund merasa bahwa nasihat dan bimbingan dari Van Nistelrooy akan sangat berguna dalam pengembangan permainannya di Manchester United. Dia juga menyatakan bahwa dirinya berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, terutama saat bermain di Old Trafford. Ya, lanjut ke berita selanjutnya, ngomongin tentang rencana besar MU yang memakai jasa Zidane bisa terancam nih guys. Pasalnya Arab Saudi jadi ancaman serius bagi The Red Devils. Federasi sepak bola Arab Saudi dilaporkan juga menginginkan Zidane untuk menjadi pelatih tim nasional mereka. Kabarnya Arab Saudi sedang dalam pembicaraan dengan Mancini untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. Arab Saudi rela membayar pesangon yang mahal untuk mendepak Mancini. Mereka akan membayar 30 juta euro. Ya wajar saja karena negara tersebut memang sudah jelas sangat kaya raya. Setelah Mancini dipecat, Arab Saudi diklaim menginginkan Zidane yang memegang kendali. Mereka siap menyalip MU dengan menawarkan gaji yang jauh lebih besar kepada Zidane. Tawaran mewah ini juga yang membuat Mancini tergiur sehingga memilih meninggalkan timnas Italia. Sementara itu, ngomongin pemain Manchester United yang telah memberikan petunjuk kepada lini Euro bisa kembali merumput nih guys. Back Manchester United itu sudah berlatih di Carrington untuk pertama kalinya menjelang melawan Fenerbahce di Liga Eropa. Lini Euro berpotensi comeback lebih cepat dari dugaan awal. Awalnya, Euro diproyeksikan baru bisa merumput bersama Manchester United di akhir November 2024. Namun dengan melihat kondisinya yang sekarang, Euro kemungkinan bisa pulih lebih cepat. Jika tidak ada hambatan, Euro bisa saja merumput sebelum jeda internasional bulan November mendatang.